Peta Akidah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha bijaksana. Dia memiliki kebijaksanaan yang sempurna, yang jauh melampaui kebijaksanaan seluruh makhluk. Dan di antara bentuk kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan surga dengan segala macam kenikmatannya sebagai tempat kembali para hambanya yang mau beriman kepadanya. Dan merupakan bentuk keimanan kepadanya adalah beriman dengan para nabi dan rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dunia ini. Kita diperintahkan untuk meyakini mereka sesuai dengan apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sepanjang sejarah manusia telah banyak para nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa ta'ala utus ke dunia ini, yang bertugas menyampaikan dan mengajarkan agamanya, yaitu Islam, serta mengajak manusia untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Nah, salah satu di antara mereka, di antara para nabi itu adalah Nabi Isa alaihi salam. Siapa Nabi Isa? Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Isa alaihi salam adalah seorang lelaki yang dilahirkan dari seorang wanita suci yang bernama Maryam. Ibunya merupakan anak perempuan dari seorang lelaki pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bernama Imran, dari keturunan Bani Israel, yakni keturunan Nabi Yakub alaihi salam. Keluarga Imran ini merupakan salah satu keluarga yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan keistimewaan darinya berupa nikmat keturunan yang akan menjadi seorang nabi. Nah, terkait ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-33 sampai ke-34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd wallahu sami'un alim. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Itu melebihi segala umat di masa mereka masing-masing. Sebagiannya merupakan keturunan dari yang lainnya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan kepada kita melalui Al-Quranul Karim bahwa Nabi Isa alaihi salam itu dilahirkan tanpa proses pernikahan ibunya Maryam dengan seorang lelaki. Artinya
beliau lahir tanpa seorang ayah. Dan yang demikian itu bukanlah hal yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna mathala Isa 'indallah kamathali Adam. Khalaqahu min turab, thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa, ya, Nabi Isa, di sisi Allah adalah seperti penciptaan Nabi Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah. Kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah. Maka jadilah ia. Jadi Nabi Isa alaihissalam lahir dari seorang ibu tetapi tanpa seorang ayah. Dan ini tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sebelumnya pun Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam alaihissalam langsung tanpa proses pernikahan. Karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyamakan penciptaan Nabi Isa alaihissalam dengan penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Dan ini adalah bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika Maryam, ibunya Isa alaihissalam, itu bertanya dengan penuh rasa heran, ya, ketika mendapatkan kabar gembira berupa seorang anak yang akan lahir dari perutnya tanpa sentuhan seorang lelaki pun. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dan menegaskan kepadanya dan juga kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Demikianlah Allah yang menciptakan apa yang dikehendakinya. Apabila ia sudah menghendaki menetapkan sesuatu, maka ia hanya cukup mengatakan jadilah kamu, maka jadilah dia. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, proses penciptaan Nabi Isa alaihissalam adalah dengan ditiupkannya ruh ke dalam rahim ibunya, yaitu Maryam. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, berfirman kepadanya, kun, jadilah. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan pada ayat sebelumnya. Maka seketika itu Maryam hamil sebagaimana wanita pada umumnya, dan kemudian melahirkan Nabi Isa sebagai seorang anak manusia. Dan penciptaan beliau ini merupakan salah satu dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang telah ditegaskan di dalam Al-Quran, dan telah kami jadikan Isa putra Maryam beserta ibunya sebagai tanda kekuasaan kami. Dan kami lindungi mereka di suatu tanah tinggi yang datar, yang banyak terdapat padang-padang rumput dan sumber-sumber air bersih yang mengalir. Ya, ini bisa dibaca di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-50. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat-ayat yang menerangkan tentang proses kelahiran Nabi Isa alaihissalam tersebut ini sekaligus merupakan bantahan terhadap tuduhan orang-orang Yahudi yang menganggap bahwa ibunya Isa alaihissalam, yaitu Maryam, telah berbuat zina. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah menegaskan ya tentang kesucian wanita ini dari perbuatan keji itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Dan ingatlah Maryam putri Imran yang memelihara kemaluannya dari perbuatan keji, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat Rabb-nya dan kitab-kitabnya, dan dia itu termasuk orang-orang yang taat. Bisa dilihat di dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-12. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa idz qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih kamu, mensucikan kamu, dan juga mengistimewakan kamu atas semua wanita di seluruh dunia." Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan mukjizat kepada Nabi Isa alaihissalam di masa ketika beliau masih bayi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentangnya, wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa minas salihin. Dan dia, Nabi Isa alaihissalam, berbicara kepada manusia dalam buayan ketika ia bayi dan juga ketika sudah dewasa. Dan dia itu termasuk orang-orang yang soleh. Dan berkaitan dengan hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang anak yang berbicara ketika kecilnya kecuali Nabi Isa alaihissalam dan sahabat Juraij. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa tidak ada seorang pun yang berbicara sewaktu kecilnya kecuali 3 orang. Satu di antara mereka adalah Nabi Isa alaihissalam. Ini mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika menafsirkan surah Ali Imran ayat yang ke-46, yaitu wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa minas salihin, dan dia Nabi Isa alaihissalam berbicara kepada manusia dalam buayan ketika ia bayi dan juga ketika sudah dewasa, dan dia itu termasuk orang-orang yang saleh. Nah, Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan Isa bin Maryam itu mengajak kepada manusia. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan jangan berbuat syirik. Itu dilakukan pada saat masih kecil. Isa bin Maryam mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata tanpa berbuat syirik pada saat ia masih kecil, sebagai mukjizat dan tanda kenabian. Serta saat beliau sudah dewasa ketika Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepadanya untuk melaksanakan urusan itu, yaitu urusan dakwah. Jadi Nabi Isa alaihissalam ketika masih bayi pun sudah mengajak manusia berbicara dengan bahasa yang jelas, mengajak untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Adapun mengenai kedudukan Nabi Isa alaihissalam di dalam Islam, maka di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kedudukan Nabi Isa alaihissalam yang sesungguhnya, bahwa Nabi Isa alaihissalam itu adalah salah satu hamba terbaik pilihan Allah dan juga utusannya yang memiliki kedudukan tinggi dan mulia di sisinya.
bukan sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa beliau adalah anak zina. Bukan pula orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwa beliau Nabi Isa alaihissalam adalah Allah atau anak Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah membantah keyakinan buruk mereka ini di dalam firman-Nya di dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-59, yang artinya Isa alaihissalam tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan nikmat kepadanya dan kami jadikan dia sebagai tanda atau bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Bani Israel. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-171 yang artinya sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalimatnya yang ia kirimkan kepada Maryam dan juga ruh darinya. Jadi jelas bahwa kedudukan Nabi Isa alaihissalam adalah sebagai hamba pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala dan utusannya. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan bahwa maksud dari Isa adalah kalimat Allah, yaitu menciptakan beliau dengan kalimatnya. Apa kalimatnya? Kun, jadilah. Sedangkan maksud dari ruh ialah Isa alaihissalam merupakan salah satu dari sekian banyak ruh yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan. Dan beliau bukanlah Ruh Kudus, bukan. Karena Ruh Kudus itu ialah Jibril alaihissalam, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ahli tafsir dari kalangan sahabat dan yang setelah mereka. Nah, dari ayat ini pendengar rahimani Allah wa iyyakum, kita dapati betapa mulia dan agungnya kedudukan Nabi Isa alaihissalam di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan beliau sebagai kalimat dan juga ruhnya. Dan penyandaran pada ayat ini merupakan bentuk penghormatan kepada beliau. Adapun dakwah Nabi Isa alaihissalam, maka dakwah beliau tidak berbeda dengan dakwahnya para nabi dan rasul yang lainnya, yaitu mengajak manusia untuk beriman, mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Hanya saja Nabi Isa alaihissalam diutus khusus kepada Bani Israel saja. Berbeda dengan Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk semua makhluk dari kalangan jin maupun manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-49 yang artinya, dan Allah jadikan Isa sebagai Rasul yang diutus kepada Bani Israel dan berkata kepada mereka, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa ayat mukjizat dari Rabb-mu. Dan di antara yang beliau serukan kepada Bani Israel adalah apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala abadikan di dalam kitabnya di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-72 yang artinya, dan Isa Al-Masih mengatakan, hei Bani Israel, sembahlah Allah, Rabbku dan juga Rabb kalian. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah dalam beribadah, maka Allah haramkan surga untuknya dan tempat kembalinya adalah neraka. Dan orang-orang zalim itu tidak memiliki seorang penolong pun yang akan menolongnya dari siksa api neraka.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-51 yang artinya sesungguhnya Allah itu Robku dan juga Rob kalian, maka beribadahlah kepadanya. Inilah jalan yang lurus. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahi banyak mukjizat yang menunjukkan kenabian beliau dan membenarkan kerasulan beliau, hanya sebagian saja yang menyambut dan menerima dakwah beliau. Mereka adalah disebut Al-Hawariyun, yang menjadi pengikut dan penolong setia Nabi Isa alaihi salam. Ya, hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam firman-Nya, ya tepatnya di dalam Al-Quran surah As-Saff ayat yang ke-14, yang artinya wahai orang-orang beriman, jadilah kalian penolong agama Allah sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, siapa yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Pengikut-pengikut setia itu mengatakan, kamilah penolong-penolong agama Allah. Maka dengan begitu, segolongan dari Bani Israel beriman, yaitu mereka Al-Hawariyun, dan segolongan lain kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pendengar yang budiman di mana saja saat ini Anda berada, ketahuilah bahwa yang namanya kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat yang agung dalam Islam. Bahkan kalimat ini menjadi kunci untuk masuk surganya seorang muslim. Akan tetapi saudaraku kaum muslimin, bahwa untuk benar-benar dapat meraih surga, seorang muslim harus memenuhi syarat-syarat la ilaha illallah. Ya, sebagaimana dalam kitab Sahih Al-Bukhari disebutkan bahwa seorang tabi'in yang bernama Wahab bin Munabbih rahimahullahu ta'ala pernah ditanya, alaysa la ilaha illallah miftahul jannah? Bukankah kalimat la ilaha illallah itu adalah kunci masuk surga? Maka Wahab bin Munabbih pun menjawab, bala, betul. Bahwa kalimat la ilaha illallah itu adalah kunci masuk ke dalam surga. Walakin laisa miftahun illa lahu asnan. Akan tetapi setiap kunci tentunya pasti memiliki geriginya. Fa in ji'ta bimiftahin lahu asnan futihalak. Jika engkau membawa kunci yang tepat geriginya, maka pintu tersebut akan kebuka. Wa illa, tapi jika sebaliknya, lam yuftah laka. Jika kunci yang engkau bawa tersebut tidak cocok geriginya, maka pintu tersebut tidak akan pernah bisa engkau buka. Jadi, pendengar rahimani Allahu wa iyyakum, pintu surga itu dapat kita buka jika kita memiliki gerigi-gerigi di kunci surga yang telah kita ucapkan. Maksudnya yaitu kita tidak bisa memasuki surga kecuali telah memenuhi syarat-syarat la ilaha illallah. Lalu apa syarat-syarat la ilaha illallah itu? Pendengar yang budiman,
yang mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama telah menetapkan adanya 7 syarat la ilaha illallah yang harus dipenuhi oleh setiap muslim. Yang ketujuh syarat ini ditetapkan oleh para ulama berdasarkan penelitian mereka terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Syarah Arkanul Islam dijelaskan tentang penjelasan ketujuh syarat ini. Di antaranya yang pertama adalah al-ilm, yaitu mengetahui dan memahami hakikat la ilaha illallah. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah yang hak melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa meninggal dunia dan dia mengetahui tentang la ilaha illallah, niscaya dia akan masuk surga. Pendengar yang budiman rahimani Allah wa iyyakum. Maksud dari syarat pertama ini adalah kita harus mengetahui secara hakiki kandungan dan tuntutan amal 2 kalimat syahadah tersebut. Sebab maksud dari syahadat adalah maknanya, bukan lafadznya saja. Nah, itulah yang menyebabkan orang-orang musyrik dahulu yang mengerti makna la ilaha illallah mengingkari kandungannya seraya mengatakan aja'alal alihata ilaha wahida. Mengapa ia menjadikan ilah-ilah itu ilah yang satu saja? Nah, kemudian pendengar rahimani Allah wa iyyakum, syarat kedua dari kalimat la ilaha illallah adalah al-yakin, yaitu meyakini. Kebalikan dari syak atau ragu. Maksudnya siapa yang telah berikrar dengan 2 kalimat syahadat, maka ia harus meyakini di dalam hatinya tentang kebenaran ucapannya, kebenaran hak-hak ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala, kebenaran akan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga meyakini kebatilan peribadahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala dan kebatilan orang yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apabila kita ragu terhadap kebenaran maknanya atau ragu terhadap kebatilan ibadah kepada selain Allah, maka 2 kalimat syahadah yang kita ucapkan tidak akan memberikan manfaat apa-apa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yalqallaha bihima abdun ghaira syakkin fihima illa dakhala jannah. Tidaklah seorang hamba bertemu Allah dengan membawa 2 kalimat syahadah dan tidak ragu-ragu terhadapnya, kecuali dia akan masuk ke dalam surga. Nah, sehingga tidak diragukan lagi bahwa orang yang meyakini makna 2 kalimat syahadah, maka seluruh anggota badannya akan tergerak untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata dan akan taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya pendengar, syarat yang ketiga dari kalimat syahadah la ilaha illallah adalah al-qabul atau menerima, yang diiringi dengan meniadakan atau menolak. Pendengar yang budiman rahimani Allah wa iyyakum,
ada orang yang mengetahui makna dua kalimat syahadah dan meyakini kandungannya, namun ternyata dia menolaknya, baik karena sombong ataupun karena dengki. Hal ini sebagaimana yang dialami oleh para ulama Yahudi dan Nasrani yang telah bersaksi akan ketuhanan Allah dan mengetahui Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengetahui anak-anaknya sendiri, namun tetap saja mereka menolaknya. Demikian pula yang terjadi pada orang-orang musyrik yang mengetahui makna la ilaha illallah dan kebenaran Nabi Muhammad SAW, tetapi tidak mau menerimanya karena sombong. Terkait ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah, mereka menyombongkan diri. Nah, kemudian pendengar yang budiman, syarat la ilaha illallah yang keempat adalah al-inqiyad. Artinya tunduk dan pasrah. Maksudnya adalah bahwa kita harus menyerahkan diri dan tunduk secara total terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada bukhul atau tali yang kokoh. Pendengar yang budiman rahimani Allahu wa iyyakum. Salah satu bentuk ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan beribadah hanya kepadanya. Sedangkan bentuk inqiyad kepada Nabi Muhammad SAW adalah dengan menerima sunnahnya dan mengikuti syariatnya serta ridho terhadap hukumnya. Sebab jika seorang hamba telah menerima dan melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya SAW, berarti ia telah benar dalam imannya. Nah, pendengar yang budiman rahimani Allahu wa iyyakum. Syarat la ilaha illallah yang berikutnya atau yang kelima adalah as-sidq, yaitu benar atau jujur dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, dalam hal ini Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan benar-benar keluar dari lubuk hatinya, niscaya ia akan masuk ke dalam surga. Adapun orang-orang yang mengucapkan syahadah hanya dengan lisannya saja, namun dia mengingkari kandungannya, maka dia tidak disebut sebagai orang yang jujur dalam syahadahnya, dan ia tidak akan masuk ke dalam surga. Sebagaimana orang-orang munafikin yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan ceritanya di dalam Al-Qur'anul Karim, yang tepatnya dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Selanjutnya pendengar yang budiman, syarat la ilaha illallah yang keenam adalah al-ikhlas, yaitu memurnikan kalimat la ilaha illallah, kebalikan dari syirik atau tidak ikhlas. Nah, maksud
ikhlas di sini adalah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak menyelewengkan salah satu bentuk ibadah tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kepada malaikat ataupun kepada para nabi. Demikian juga bahwa kita harus ikhlas dalam mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maksud ikhlas di sini adalah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak menyelewengkan salah satu bentuk ibadah tersebut kepada selainnya. Demikian juga bahwa kita harus ikhlas dalam mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan cara mencukupkan diri hanya dengan mengikuti sunnahnya, mengikuti hukumnya, serta dengan meninggalkan hukum, undang-undang, ataupun adat istiadat buatan manusia yang bertentangan dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, siapa yang ridho dengan hukum buatan tersebut atau memutuskan hukum dengan selain hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti dia adalah orang yang tidak ikhlas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'budillaha mukhlishal lahuddin, ala lillahi dinul khalis. Maka beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Selain itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku adalah yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari dalam hatinya. Kemudian syarat yang terakhir atau yang ketujuh adalah al-mahabbah atau mencintai. Maksudnya adalah bahwa seorang hamba wajib mencintai Allah Subhanahu wa taala, wajib mencintai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta wajib mencintai semua perkataan dan perbuatan yang baik. Nah, termasuk bentuk mencintai Allah dan Rasulnya adalah dengan mencintai wali-walinya dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada, dan kaum muslimin yang taat dan tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pendengar rahimani Allah wa iyyakum, perlu kita ketahui bahwa cinta yang benar itu mempunyai pengaruh yang kuat bagi anggota badan seorang hamba. Maka kita akan melihat seorang hamba yang benar-benar taat kepada Allah dan Rasul-Nya, beribadah kepadanya dengan sebenar-benarnya. Dia akan merasakan nikmat. Dia merasakan nikmat dalam ketaatan kepadanya, serta bersegera mengerjakan semua perkataan dan perbuatan yang menimbulkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 hal apabila ketiganya terdapat dalam diri seseorang, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Apa itu? Yaitu menjadikan Allah dan Rasul-Nya lebih dicintai, melebihi selain keduanya. Seseorang mencintai orang lain dan dia tidak mencintainya kecuali karena Allah, dan dia benci untuk kembali kepada kekafiran sebagaimana dia membenci untuk dilemparkan ke dalam neraka. Nah, selain itu kaum muslimin rahimakumullah, kita juga akan melihat bahwa orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya
adalah orang yang sangat berhati-hati dan takut dari berbuat maksiat. Dia akan menjauhi dan membenci para pelakunya. Kalau seperti ini, maka itulah cinta yang benar dan tulus. Nah, pendengar yang budiman, demikianlah beberapa syarat syahadah yang harus kita tunaikan dan kita laksanakan pada kehidupan sehari-hari kita. Semoga kita dapat mengamalkan dan mendakwahkannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للبشرى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha bijaksana. Dia memiliki kebijaksanaan yang sempurna, yang jauh melampaui kebijaksanaan seluruh makhluk. Dan di antara bentuk kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan surga dengan segala macam kenikmatannya sebagai tempat kembali para hambanya yang mau beriman kepadanya. Dan merupakan bentuk keimanan kepadanya adalah beriman dengan para nabi dan rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dunia ini. Kita diperintahkan untuk meyakini mereka sesuai dengan apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sepanjang sejarah manusia telah banyak para nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa ta'ala utus ke dunia ini, yang bertugas menyampaikan dan mengajarkan agamanya, yaitu Islam, serta mengajak manusia untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Nah, salah satu di antara mereka, di antara para nabi itu adalah Nabi Isa alaihi salam. Siapa Nabi Isa? Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Isa alaihi salam adalah seorang lelaki yang dilahirkan dari seorang wanita suci yang bernama Maryam. Ibunya merupakan anak perempuan dari seorang lelaki pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bernama Imran, dari keturunan Bani Israel, yakni keturunan Nabi Yakub alaihi salam. Keluarga Imran ini merupakan salah satu keluarga yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan keistimewaan darinya berupa nikmat keturunan yang akan menjadi seorang nabi. Nah, terkait ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-33 sampai ke-34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd wallahu samii'un alim.
Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran. Itu melebihi segala umat di masa mereka masing-masing. Sebagiannya merupakan keturunan dari yang lainnya. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan kepada kita melalui Al-Quranul Karim bahwa Nabi Isa alaihi salam itu dilahirkan tanpa proses pernikahan ibunya Maryam dengan seorang lelaki. Artinya beliau lahir tanpa seorang ayah. Dan yang demikian itu bukanlah hal yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna mathala Isa 'indallah kamathali Adam. Khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa, Nabi Isa, di sisi Allah adalah seperti penciptaan Nabi Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah. Kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah. Maka jadilah ia. Jadi Nabi Isa alaihi salam lahir dari seorang ibu tetapi tanpa seorang ayah. Dan ini tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sebelumnya pun Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam alaihi salam langsung tanpa proses pernikahan. Karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyamakan penciptaan Nabi Isa alaihi salam dengan penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Dan ini adalah bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika Maryam, ibunya Isa alaihissalam, itu bertanya dengan penuh rasa heran, ketika mendapatkan kabar gembira berupa seorang anak yang akan lahir dari perutnya tanpa sentuhan seorang lelaki pun. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dan menegaskan kepadanya dan juga kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Demikianlah Allah yang menciptakan apa yang dikehendakinya. Apabila ia sudah menghendaki menetapkan sesuatu, maka ia hanya cukup mengatakan jadilah kamu, maka jadilah dia. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, proses penciptaan Nabi Isa alaihissalam adalah dengan ditiupkannya ruh ke dalam rahim ibunya, yaitu Maryam. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, berfirman kepadanya, kun, jadilah. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan pada ayat sebelumnya. Maka seketika itu Maryam hamil sebagaimana wanita pada umumnya, dan kemudian melahirkan Nabi Isa sebagai seorang anak manusia. Dan penciptaan beliau ini merupakan salah satu dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang telah ditegaskan di dalam Al-Quran, dan telah kami jadikan Isa putra Maryam beserta ibunya sebagai tanda kekuasaan kami. Dan kami lindungi mereka di suatu tanah tinggi yang datar, yang banyak terdapat padang-padang rumput dan sumber-sumber air bersih yang mengalir.
Ya, ini bisa dibaca di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-50. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat yang menerangkan tentang proses kelahiran Nabi Isa alaihissalam tersebut ini sekaligus merupakan bantahan terhadap tuduhan orang-orang Yahudi yang menganggap bahwa ibunya Isa alaihissalam yaitu Maryam telah berbuat zina. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan ya tentang kesucian wanita ini dari perbuatan keji itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin." Dan ingatlah Maryam putri Imran yang memelihara kemaluannya dari perbuatan keji, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat Rabb-nya dan kitab-kitabnya, dan dia itu termasuk orang-orang yang taat. Bisa dilihat di dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-12. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa idz qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin." Dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih kamu, mensucikan kamu, dan juga mengistimewakan kamu atas semua wanita di seluruh dunia." Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan mukjizat kepada Nabi Isa alaihissalam di masa ketika beliau masih bayi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentangnya, "Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa minas salihin." Dan dia, Nabi Isa alaihissalam, berbicara kepada manusia dalam buayan ketika ia bayi dan juga ketika sudah dewasa. Dan dia itu termasuk orang-orang yang soleh. Dan berkaitan dengan hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang anak yang berbicara ketika kecilnya kecuali Nabi Isa alaihissalam dan sahabat Juraij. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan dalam riwayat yang lain ya disebutkan bahwa tidak ada seorang pun yang berbicara sewaktu kecilnya kecuali 3 orang. Satu di antara mereka adalah Nabi Isa alaihissalam. Ini mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika menafsirkan surah Ali Imran ayat yang ke-46, yaitu wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa minas salihin, dan dia Nabi Isa alaihissalam berbicara kepada manusia dalam buayan ketika ia bayi dan juga ketika sudah dewasa, dan dia itu termasuk orang-orang yang saleh. Nah, Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan Isa bin Maryam itu mengajak kepada manusia. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Dan jangan berbuat syirik. Itu dilakukan pada saat masih kecil. Isa bin Maryam mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata tanpa berbuat syirik pada saat ia masih kecil, sebagai mukjizat dan tanda kenabian, serta saat beliau sudah dewasa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala wahyukan kepadanya untuk melaksanakan urusan itu, yaitu urusan dakwah.
Jadi Nabi Isa alaihissalam ketika masih bayi pun sudah mengajak manusia berbicara dengan bahasa yang jelas, mengajak untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Adapun mengenai kedudukan Nabi Isa alaihissalam ya di dalam Islam, maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan kedudukan Nabi Isa alaihissalam yang sesungguhnya, bahwa Nabi Isa alaihissalam itu adalah salah satu hamba terbaik pilihan Allah dan juga utusannya yang memiliki kedudukan tinggi dan mulia di sisinya, bukan sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa beliau adalah anak zina. Bukan pula orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwa beliau Nabi Isa alaihissalam adalah Allah atau anak Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah membantah keyakinan buruk mereka ini di dalam firman-Nya di dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-59, yang artinya Isa alaihissalam tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan nikmat kepadanya dan kami jadikan dia sebagai tanda atau bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Bani Israel. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-171 yang artinya sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalimatnya yang ia kirimkan kepada Maryam dan juga ruh darinya. Jadi jelas bahwa kedudukan Nabi Isa alaihissalam adalah sebagai hamba pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala dan utusannya. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan bahwa maksud dari Isa adalah kalimat Allah, yaitu menciptakan beliau dengan kalimatnya. Apa kalimatnya? Kun, jadilah. Sedangkan maksud dari ruh ialah Isa alaihissalam merupakan salah satu dari sekian banyak ruh yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan. Dan beliau bukanlah Ruh Kudus, bukan. Karena Ruh Kudus itu ialah Jibril alaihissalam, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ahli tafsir dari kalangan sahabat dan yang setelah mereka. Nah, dari ayat ini pendengar rahimani Allah wa iyyakum, kita dapati betapa mulia dan agungnya kedudukan Nabi Isa alaihissalam di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan beliau sebagai kalimat dan juga ruhnya. Dan penyandaran pada ayat ini merupakan bentuk penghormatan kepada beliau. Adapun dakwah Nabi Isa alaihissalam, maka dakwah beliau tidak berbeda dengan dakwahnya para nabi dan rasul yang lainnya, yaitu mengajak manusia untuk beriman, mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Hanya saja Nabi Isa alaihissalam diutus khusus kepada Bani Israel saja. Berbeda dengan Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk semua makhluk dari kalangan jin maupun manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-49 yang artinya, dan Allah jadikan Isa sebagai Rasul yang diutus kepada Bani Israel dan berkata kepada mereka, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa ayat mukjizat dari Rabb-Mu. Dan di antara yang beliau serukan kepada Bani Israel adalah apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala abadikan di dalam kitabnya,
Di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-72 yang artinya dan Isa Al-Masih mengatakan, "Hei Bani Israel, sembahlah Allah, Robku dan juga Rob kalian. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah dalam beribadah, maka Allah haramkan surga untuknya, dan tempat kembalinya adalah neraka. Dan orang-orang zalim itu tidak memiliki seorang penolong pun yang akan menolongnya dari siksa api neraka." Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-51 yang artinya, "Sesungguhnya Allah itu Robku dan juga Rob kalian, maka beribadahlah kepadanya. Inilah jalan yang lurus." Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahi banyak mukjizat yang menunjukkan kenabian beliau dan membenarkan kerusulan beliau, hanya sebagian saja yang menyambut dan menerima dakwah beliau. Mereka adalah disebut Al-Hawariyun, yang menjadi pengikut dan penolong setia Nabi Isa alaihi salam. Ya, hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam firman-Nya, ya tepatnya di dalam Al-Quran surah As-Saff ayat yang ke-14, yang artinya, "Wahai orang-orang beriman, jadilah kalian penolong agama Allah sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, 'Siapa yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah?' Pengikut-pengikut setia itu mengatakan, 'Kamilah penolong-penolong agama Allah.' Maka dengan begitu, segolongan dari Bani Israel beriman, yaitu mereka Al-Hawariyun, dan segolongan lain kafir. فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى.